Baik, selamat siang semua. Kembali lagi bersama saya Alves Priyono. Ya, di sini saya akan menyampaikan laporan hasil perbandingan 5 jurnal yang saya pilih. Untuk dosen pembimbing itu Putih Febri Asari, SEMSC. Kemudian yang disusun oleh saya sendiri Alves Priyono dengan nomor NIM 181041 6586. Mata kuliah Seminar Manajemen. Kelas A1 pagi, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti, Pontianak. Yap, di sini saya menggunakan tema pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Sanggau. Di sini bisa kita lihat itu ada jurnal pertama yang berjudul Efek Rantai Motivasi pada Kinerja Karyawan dengan volume 1, nomor 2 dan halaman 90 sampai 103 halaman. Tahun 2010 dengan nama penulis Desti Rani Husna. Jurnal yang kedua itu ada berjudul Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Astra Honda Motor di Cikampek dengan volume 4, nomor 3, tahun 2016 dengan nama penulis Windalia Septiani dan Nuridin. Untuk jurnal yang ketiga itu Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Sentra Operasi Terminal PT Angkasa Pura II dengan volume 2, nomor 1, tahun 2016 dengan nama penulis Eva Wati Kumaidi. Jurnal yang keempat berjudul Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Motivasi, Disiplin, Lingkungan Kerja, dan Komitmen. Volume 8, nomor 2, tahun 2012 dengan nama penulis Agung Prihantoro. Dan ada yang terakhir, jurnal yang kelima itu ada berjudul Efek Moderasi Kerja Cerdas pada Pengaruh Kompetensi, Reward, Motivasi Terhadap Kinerja. Volume 1, nomor 2 dan halaman 125 sampai 136 dengan tahun penerbitan 2010 dengan nama penulis Widodo. Kita lanjut ke tujuan penelitian. Untuk jurnal yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kepuasan kinerja terhadap kerja, kinerja, komitmen organisasi, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja dan komitmen. Untuk jurnal yang kedua itu sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi. Di samping sumber daya lain, misalnya modal, teknologi, dan tentunya uang. Manusia merupakan elemen utama sebab manusia yang dapat menggerakkan semua elemen yang berada di dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia menjadi suatu hal yang amat penting. Pengelolaan sumber daya manusia selain sangat penting bagi organisasi, di sisi lain, pengelolaan sumber daya ini mempunyai banyak tantangan. Manusia memiliki karakter berbeda dari sumber daya lain yang ada di dalam suatu organisasi. Alasannya ialah manusia memiliki pikiran dan perasaan, tidak seperti daya lain yang dapat diatur sesuka hati oleh pengaturannya. Salah satu elemen yang bernilai dalam manajemen dan berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah kepemimpinan. Kepemimpinan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing organisasi secara berkelanjutan. Kepemimpinan juga merupakan suatu proses di mana seseorang dapat menjadi pemimpin melalui aktivitas yang terus-menerus sehingga dapat mempengaruhi yang dipimpinnya dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan di PT Astra Honda Motor Cikampek. Kemudian tujuan penelitian pada jurnal ketiga itu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pelayanan ke bandar udaraan. Untuk jurnal yang kedua, tujuan dari penelitian itu
yang ditulis oleh penulis. Pertama, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh motivasi terhadap komitmen. Kedua, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh disiplin terhadap komitmen. Yang ketiga, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh lingkungan kerja terhadap komitmen. Yang keempat, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh motivasi terhadap kinerja sumber daya manusia. Yang kelima, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh disiplin terhadap kinerja sumber daya manusia. Kemudian yang keenam, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja sumber daya manusia. Dan yang terakhir, bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh komitmen terhadap kinerja sumber daya manusia. Dan untuk tujuan penelitian pada jurnal kelima ini, hal yang mendasari terjadinya penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh kompensasi sumber daya manusia pada motivasi pengelolaan, menganalisis pengaruh kompensasi sumber daya manusia pada kinerja pengelola, menganalisis pengaruh reward pada motivasi pengelola, menganalisis pengaruh reward pada kinerja pengelola, menganalisis pengaruh motivasi pada kinerja pengelola, serta menguji peran moderasi variabel kerja cerdas. Ya, kemudian ada metode penelitian yang digunakan. Untuk contoh yang pertama, metode pengambilan sampel adalah purposive sampling dan kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari 45 responden. Responden adalah karyawan PT MNC Ski Fashion atau Innovation Semarang. Analisis data menggunakan 3 langkah pengujian, yaitu pengujian outer model, inner model, dan Weiss relation. Untuk yang kedua, metode yang digunakan jurnal yang kedua ini, metode penelitiannya menggunakan pendekatan explanatory analisis, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh, populasi berjumlah 60 orang karyawan, dan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menganalisis dan menguji hubungan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, digunakan model-model kausalistik melalui analisis regresi dan korelasi dengan bantuan SPSS 220. Sebelum dilakukan analisis tersebut, dahulu kita gunakan uji datanya melalui uji kualitas data. Kemudian metode penelitian yang digunakan jurnal ketiga ini, metode yang digunakan jurnal ketiga ini, penelitian ini adalah kausal, yaitu penelitian untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas atau independent variable terhadap variabel terikat dependent variable. Kemudian lanjut ke metode penelitian jurnal keempat. Metode yang digunakan ini menggunakan metode empirik penelitian, yang di dalam metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder, yaitu meliputi data karyawan, struktur karyawan, kebijakan yayasan, dan lain-lain yang ada di MTS dan MA di lingkungan Yayasan Salafiyah Kajen Margoyoso Pati. Kemudian yang kedua itu menggunakan metode penyebaran kuesioner, merupakan suatu penyelidikan mengenai suatu masalah yang umumnya banyak menyangkut kepentingan umum, yang dilakukan dengan jalan menggunakan suatu daftar pertanyaan berupa formulir-formulir diajukan secara tertulis kepada sejumlah subjek untuk mendapatkan jawaban tentang tanggapan atau responden melalui tertulis seperti yang dikatakan Singaribun pada tahun 1995 halaman 130. Kemudian untuk yang metode penelitian di jurnal kelima, data dapat didapatkan dengan menyebar kuesioner, kemudian diolah menggunakan SEM yang dioperasikan melalui program AMOS.
Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik proporsional stratified random sampling dengan jumlah sampel sebesar 148 karyawan. Analisis data menggunakan structural equation modeling dengan software statistik AMOS. Ya, kita lihat hasil penelitian. Untuk jurnal pertama ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kinerja karyawan. Selain itu, kepuasan kerja mempengaruhi komitmen dan kinerja organisasi, sedangkan komitmen organisasi mempengaruhi kinerja pegawai. Kemudian hasil penelitian yang jurnal kedua, berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dinyatakan bahwa nilai F hitung sama dengan 32,173 besar dari F tabel sama dengan 3,158 dalam kurung DK sama dengan N dikurang K dikurang 1 sama dengan 60 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 57, atau dengan F signifikan sama dengan 0,000 kecil dari alfa sama dengan 0,05. Maka dapat diartikan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan di PT Astra Honda Motor. Untuk hasil penelitian pada jurnal ketiga, hasil yang dapat pada tabel model summary nilai R sebesar 0,627, artinya menunjukkan hubungan yang kuat. R score adalah coefficient determinasi yang menunjukkan presentasi pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. Nilai R square sebesar 0,392 menunjukkan bahwa pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama atau simultan terhadap Y adalah sebesar 39,3%, sedangkan sisanya 100% dikurang 39% dipengaruhi oleh faktor lain. Persamaan regresi yang terbentuk Y sama dengan 21,015 ditambah 0,396 X1 ditambah 0,278 X2 tambah positif, berarti apabila disiplin X1 dan motivasi atau X2 ditingkatkan maka dapat menambah kinerja pegawai pelayanan ke bandar udara atau Y. Itu untuk hasil penelitian jurnal ketiga. Hasil penelitian jurnal keempat menunjukkan bahwa disiplin motivasi, disiplin langkah kerja, komitmen, dan kinerja manajemen sumber daya manusianya semuanya mendapat hasil yang positif serta sesuai yang diinginkan penulis. Untuk hasil penelitian yang terakhir yaitu jurnal kelima, hasil yang didapat bahwa reward berpengaruh positif pada kinerja. Variabel kerja cerdas dalam penelitian ini indikatornya mencakup perencanaan yang disusun dengan baik, perencanaan disusun dengan program harian dan berkala, melakukan pekerjaan sesuai dengan urutan prioritas, dan menuangkan ide dalam setiap pekerjaan yang dijabarkan dalam 5 pertanyaan. Ya, kita lanjut. Ya, kita sampai ke bagian kesimpulan serta saran. Untuk kesimpulan berdasarkan artikel jurnal yang saya review, dapat saya simpulkan bahwa saya memilih untuk melakukan penelitian ini yang bertemakan pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Sanggau karena tingkat kinerja serta motivasi yang diberikan pemimpin masih kurang efektif serta belum ada hasil yang memuaskan ketika survei langsung ke lapangan. Dengan semua review artikel jurnal yang saya buat di atas mendapatkan hasil yang bagus sesuai apa yang diharapkan dengan gaya kepemimpinan yang dilakukan setelah memberikan masukan-masukan dengan motivasi karyawannya meningkatkan kinerjanya.
saran yang disampaikan, kepuasan yang didapatkan pemimpin dengan kinerja pegawainya dapat dilihat dari hasil yang diperoleh. Maka dari itu, untuk mempertahankan hasil baik itu, perusahaan harus memberi insentif berupa bonus kepada pegawainya atau performa terbaik pegawainya yang diberikan kepada perusahaan serta ditunjukkan kepada pemimpin. Baik, sekian itu presentasi saya, perbandingan 5 jurnal yang saya buat. Selamat siang, kurang lebihnya terima kasih.